Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvi selaku dosen pengampu mata kuliah Azas Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami serta kepada teman-teman yang menonton video presentasi pada hari ini. Adapun topik atau tema diskusi yang akan kami presentasikan adalah tentang kepemimpinan diktatoris. Namun sebelum itu, izinkan saya, Irene Octaviana Santoso, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dan mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Yang pertama, ada Zahra Takia Putri dengan NIM akhiran 1035. Ada saya sendiri Irene Octaviana Santoso dengan NIM akhiran 1049. Dan yang terakhir ada Firman Dwi Prasetyo dengan NIM akhiran 1139. Adapun beberapa subtema yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama tentang pengertian kepemimpinan diktatoris, kemudian ciri-ciri, contoh kepemimpinan, kelebihan, dan kekurangan kepemimpinan diktatoris. Untuk materi pertama tentang pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan diktatoris akan dijelaskan oleh rekan saya Firman. Waktu dan layar saya persilahkan. Saya Firman Dwi Prasetyo akan menjelaskan tentang pengertian diktatoris atau autokratis. Pengertian diktatoris yaitu gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin cenderung memusatkan keputusannya pada dirinya sendiri. Artinya yaitu keputusan yang diambil dalam gaya kepemimpinan ini terpusat di tangan pemimpin. Jadi bawahan di sini tidak mempunyai hak atau wewenang dalam pengambilan keputusan ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari gaya kepemimpinan diktatoris. Yang pertama yaitu keputusan mutlak terpusat pada pemimpin. Artinya keputusan yang dibuat sepenuhnya berdasarkan di tangan pemimpin dan bawahan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kebijakan dibuat oleh pemimpin. Jadi kebijakan yang menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan kerja nantinya yaitu sepenuhnya dibuat pemimpin. Dan yang ketiga yaitu tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran. Di mana yang sudah saya jelaskan tadi dalam dalam pengertian kepemimpinan diktatoris yaitu bawahan itu tidak mempunyai hak atau wewenang dalam pengambilan keputusan. Dan pemimpin di sini yaitu menjadi salah satunya pihak yang memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, dan kegiatan diawasi secara ketat. Hal ini bertujuan agar bawahan mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dalam kinerja dan supaya tujuan yang telah ditetapkan pada awal rencana tadi itu dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu adanya sanksi yang jelas jika seorang bawahan tidak menjalankan tugas sesuai standar kinerja yang telah ditentukan. Tujuan adanya sanksi di sini yaitu agar bawahan itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang nantinya dapat menghambat proses kinerja yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Setelah mengetahui beberapa pengertian serta ciri-ciri dari kepemimpinan diktatoris, perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa orang atau beberapa individu yang menganut kepemimpinan dengan tipe kepemimpinan diktatoris ini. Nah, siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Benito Mussolini. Sejak tahun 1926, pemimpin fasis ini atau Benito ingin mengubah Italia menjadi sebuah rezim partai tunggal yang totalitarian. Para pegawai dan pekerja diorganisasikan dalam sebuah kelompok-kelompok yang dikontrol oleh partai mewakili sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Sistem ini mempertahankan kapitalisme, tetapi juga memperluas kerja sosial. Namun, kekurangannya, sistem ini menghapuskan serikat buruh yang bebas dan hak untuk mogok. Kemudian yang kedua, beralih pada sistem kepemimpinan diktatoris di Indonesia sendiri. Di Indonesia, sistem kepemimpinan diktatoris ada pada sistem kepemimpinan di masa Orde Baru yang dipegang oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Soeharto.
Era Orde Baru sama sekali tidak menganut sistem demokrasi, sebab dominasi militer sangatlah kuat. Siapapun yang menolak atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah dianggap sebuah pemberontakan atau oknum pemberontak. Nah, ketika masyarakat memberontak atau masyarakat menolak aturan dari pemerintah, maka masyarakat akan dikenai hukuman oleh militer atau oleh pemerintah itu sendiri. Terlihat pada beberapa kasus seperti Marsinah, kemudian penembakan misterius pada tahun 1981 dan banyak yang terjadi di masa Orde Baru. Nah, hal itu membuat Presiden Soeharto lengser secara paksa terhadap kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah Adolf Hitler. Nah, Hitler sendiri ini dilantik pada tahun 1933 sebagai kanselir di Jerman. Setelah ia dilantik, ia segera mengkonsolidasi kekuatan dan posisi-posisi penting di birokrasi, kehakiman, dan pemerintahan provinsi yang diberikan kepada loyalis Nazi. Semua partai politik diberangus, segala aktivitas ekonomi, media, dan kebudayaan dikontrol oleh Nazi. Kemudian kebijakan rasial Hitler ini segera dimulai saat ia berkuasa. Nah, ia berusaha menjaga kemurnian ras unggul Arya dan membasmi ras-ras lain yang menurutnya lebih rendah dari orang-orang seras mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mengalami perlakuan sangat kejam pada masa Hitler. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari kepemimpinan diktatoris yang dianut oleh beberapa individu atau beberapa orang, dan salah satunya ada di dalam negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Materi yang ketiga tentang kelebihan dan kekurangan dari tipe kepemimpinan diktatoris ini akan dijelaskan oleh rekan saya Zahra. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Iren karena sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan diktatoris ini. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang kelebihan dari kepemimpinan diktatoris ini sendiri, yaitu kelebihan yang pertama adalah dapat mengambil keputusan secara cepat karena hanya bersifat satu arah saja, yaitu berada pada tangan pemimpin. Mengapa demikian? Karena kepemimpinan diktatoris ini merupakan sistem kepemimpinan yang memegang penuh kekuasaan pemimpin dan berpusat sepenuhnya kepada pemimpin. Jadi apapun keputusannya, pemimpinlah yang memutuskan sehingga waktunya sangat efisien. Kelebihan yang kedua yaitu memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Karena pemimpin memiliki kekuasaan dan kekuatan, maka pemimpin tidak akan segan untuk menegur karyawannya, baik itu secara pribadi maupun secara umum di depan publik, di depan para pekerja yang lain, di depan karyawan yang lain, jika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Karena pemimpin memiliki sifat yang tegas dan tidak mentoleransi apapun bentuk kesalahannya, maka pemimpin lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja yang karyawan ciptakan supaya karyawan tidak melakukan kesalahan apapun lagi, dan karyawan juga akan semakin giat dalam bekerja dan akan melakukan apapun agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ditegur oleh pemimpin, sehingga mereka akan aman dalam pekerjaan. Baik, yang selanjutnya adalah kekurangan dari kepemimpinan diktatoris ini sendiri. Baik, kekurangan yang pertama adalah sikap atau rasa disiplin yang terjadi di antara karyawan, bisa saja karena adanya rasa ketakutan para karyawan terhadap pemimpin, karena pemimpin memiliki sikap tegas tersebut yang tidak akan segan untuk turun langsung menegur mereka
ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan mereka. Karena rasa tidak nyaman tersebut sehingga akan memunculkan banyak keluhan di antara karyawan dan juga besar peluang terjadinya pengunduran diri di antara karyawan karena mereka berpikir sudah tidak nyaman lagi bekerja di bawah tekanan pemimpin. Dan yang terakhir adalah minimnya tingkat kreativitas karyawan sehingga produksi akan terhambat karena tekanan yang diberikan oleh pemimpin tersebut mempengaruhi daya pikir karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik dan semoga presentasi pada hari ini memberikan pengetahuan yang cukup luas kepada kita semua tentang tipe-tipe kepemimpinan, terutama kepemimpinan diktatoris. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.